Pada awal abad ke-20, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda dan disebut Hindia Belanda. Wilayah ini membentang luas dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Kepulauan Timur yang jauh. Di atas kertas, seluruh daerah itu berada di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Namun kenyataannya, kekuasaan kolonial dijalankan melalui jaringan pejabat kolonial, tentara, serta penguasa lokal yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Bagi pemerintah Belanda, Hindia Belanda adalah salah satu wilayah paling berharga di dunia. Tanahnya subur, hasil buminya melimpah, dan posisinya sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Perkebunan besar menghasilkan gula, kopi, teh, karet, dan tembakau yang diekspor ke berbagai negara. Tambang minyak di Sumatera dan Kalimantan mulai menarik perhatian perusahaan-perusahaan besar Eropa. Semua kekayaan itu menjadi sumber keuntungan besar bagi Belanda, sementara rakyat pribumi sebagian besar tetap hidup dalam keterbatasan. Di Jawa yang menjadi pusat pemerintahan kolonial, kehidupan masyarakat berlangsung di bawah sistem yang ketat. Tanah pertanian di banyak daerah digunakan untuk tanaman ekspor yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Banyak petani harus bekerja keras memenuhi kewajiban produksi, sementara keuntungan terbesar mengalir ke perusahaan perkebunan dan pemerintah kolonial. Di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang, suasana mulai berubah memasuki abad baru. Jalan-jalan mulai dipenuhi tram, pelabuhan semakin ramai, dan gedung-gedung bergaya Eropa berdiri di pusat kota. Namun perubahan itu tidak dirasakan sama oleh semua orang. Masyarakat kolonial terbagi dalam lapisan sosial yang jelas. Orang Eropa berada di puncak diikuti oleh kelompok timur asing seperti pedagang Tionghoa dan Arab, sementara mayoritas penduduk pribumi berada di lapisan paling bawah. Meski demikian, awal abad ke-20 juga membawa perubahan penting dalam kehidupan masyarakat pribumi. Pemerintah Belanda mulai menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai politik etis. Kebijakan ini secara resmi bertujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Sekolah-sekolah mulai dibuka untuk penduduk pribumi, meskipun jumlahnya terbatas dan sebagian besar hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Dari sekolah-sekolah inilah muncul generasi baru kaum terpelajar pribumi. Mereka mulai membaca buku, mempelajari sejarah, dan memahami bagaimana bangsa-bangsa lain di dunia memperjuangkan kemerdekaan mereka. Perlahan muncul kesadaran bahwa kehidupan di bawah pemerintahan kolonial bukanlah sesuatu yang harus diterima selamanya. Pada tahun 1908, lahir sebuah organisasi yang kelak dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional, yaitu Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar pribumi yang memiliki cita-cita memajukan pendidikan dan kebudayaan bangsa. Walaupun pada awalnya gerakan ini masih terbatas dan belum bersifat politik secara langsung, kehadirannya menandai perubahan besar dalam cara berpikir masyarakat pribumi. Tidak lama kemudian muncul organisasi lain seperti Sarekat Islam yang awalnya merupakan perkumpulan pedagang tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan yang memiliki pengaruh luas di kalangan rakyat. Untuk pertama kalinya ribuan bahkan puluhan ribu orang mulai berkumpul dalam satu gerakan yang memiliki tujuan bersama. Sementara itu, dunia di luar Nusantara sedang mengalami perubahan besar. Negara-negara Eropa berlomba memperkuat militer mereka. Persaingan politik dan ekonomi semakin tajam terutama antara kekuatan-kekuatan besar seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia. Ketegangan ini perlahan membentuk dua blok kekuatan yang saling berhadapan. Di Hindia Belanda sendiri, pemerintah kolonial mulai menyadari bahwa konflik besar di Eropa suatu saat bisa berdampak hingga ke wilayah Asia. Walaupun Belanda berusaha mempertahankan sikap netral dalam konflik internasional, mereka tetap memperkuat pertahanan di wilayah koloninya. Pelabuhan-pelabuhan dijaga lebih ketat dan angkatan laut kolonial mulai meningkatkan kewaspadaan. Namun bagi sebagian besar rakyat di desa-desa Nusantara, ketegangan politik dunia itu masih terasa jauh. Kehidupan sehari-hari tetap berputar di sekitar sawah, ladang, pasar, dan kampung halaman mereka. Sedikit yang menyadari bahwa dalam beberapa tahun ke depan, sebuah perang besar akan meletus di Eropa dan secara perlahan mengubah keadaan dunia, termasuk kehidupan di Hindia Belanda. Perang itu kelak dikenal sebagai Perang Dunia I, sebuah konflik global yang tidak hanya mengguncang Eropa, tetapi juga membawa dampak ekonomi, politik, dan sosial hingga ke wilayah-wilayah kolonial yang jauh. Ketika perang itu akhirnya pecah pada tahun 1914, Hindia Belanda memang tidak menjadi medan pertempuran, namun gelombang dampaknya tetap sampai ke Nusantara, mengubah perdagangan, mempertetap pengawasan pemerintah kolonial, dan secara tidak langsung mempercepat kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia. Perubahan-perubahan inilah yang perlahan membentuk suasana baru di Hindia Belanda. Dunia sedang bergerak menuju masa yang penuh gejolak dan wilayah Nusantara tidak akan bisa sepenuhnya terlepas dari arus besar sejarah tersebut. Ketika perang besar meletus di Eropa pada tahun 1914, dunia memasuki sebuah konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia I. Perang ini melibatkan banyak negara besar seperti Inggris, Prancis, Rusia, Jerman, dan kemudian Amerika Serikat. Pertempuran berlangsung terutama di Eropa, tetapi dampaknya menjalar ke berbagai wilayah di dunia, termasuk wilayah kolonial yang jauh seperti Hindia Belanda. Kerajaan Belanda sendiri memilih untuk tetap netral dalam konflik tersebut. Keputusan ini diambil untuk menghindari keterlibatan langsung dalam perang yang sangat besar dan berisiko tinggi. Namun walaupun bersikap netral, wilayah koloninya tetap tidak sepenuhnya terhindar dari pengaruh perang. Di Hindia Belanda, pemerintah kolonial segera meningkatkan kewaspadaan. Mereka khawatir jika konflik di Eropa bisa meluas ke Asia atau jika salah satu negara yang berperang mencoba menyerang wilayah strategis di Nusantara. Pelabuhan-pelabuhan utama dijaga lebih ketat, kapal-kapal yang masuk diperiksa dengan lebih teliti, dan armada laut kolonial mulai meningkatkan patroli di perairan penting.
Salah satu perubahan paling terasa terjadi dalam bidang perdagangan. Sebelum perang, jalur perdagangan dunia berjalan relatif stabil. Kapal-kapal dagang dari Eropa secara rutin datang ke pelabuhan Hindia Belanda untuk mengambil hasil bumi seperti karet, gula, kopi, dan tembakau. Namun ketika perang meletus, banyak jalur pelayaran terganggu. Banyak kapal dagang dialihkan untuk kepentingan militer, sementara beberapa jalur laut menjadi berbahaya karena adanya kapal perang dan kapal selam. Akibatnya, ekspor dari Hindia Belanda mengalami hambatan. Harga barang-barang tertentu naik, sementara beberapa komoditas sulit dikirim ke pasar internasional. Namun di sisi lain, perang juga menciptakan peluang ekonomi tertentu. Permintaan terhadap beberapa bahan mentah justru meningkat karena dibutuhkan untuk industri perang. Karet, minyak bumi, dan logam menjadi komoditas yang semakin penting. Wilayah Nusantara yang kaya sumber daya menjadi semakin bernilai di mata dunia. Di kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya, aktivitas pelabuhan tetap sibuk meskipun situasinya lebih tegang dibanding sebelumnya. Kapal-kapal dari berbagai negara masih datang, tetapi pengawasan jauh lebih ketat. Pemerintah kolonial berusaha memastikan bahwa wilayah Hindia Belanda tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun untuk kepentingan militer. Sementara itu, pemerintah Belanda juga mulai memperkuat pertahanan wilayah koloninya. Angkatan Laut kolonial ditingkatkan dan latihan militer menjadi lebih sering dilakukan. Meskipun kemungkinan serangan langsung dianggap kecil, pemerintah tetap ingin memastikan bahwa wilayah Nusantara dapat dipertahankan jika situasi global semakin memburuk. Bagi masyarakat pribumi, dampak perang lebih terasa dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Harga beberapa barang kebutuhan meningkat, sementara perdagangan lokal mengalami perubahan. Di beberapa daerah, kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi rakyat kecil yang sudah lama hidup dalam tekanan ekonomi kolonial. Namun perubahan yang paling penting justru terjadi dalam bidang pemikiran dan kesadaran politik. Perang besar di Eropa membuka mata banyak orang tentang rapuhnya kekuatan negara-negara besar. Negara-negara yang selama ini dianggap sangat kuat ternyata bisa terlibat dalam konflik panjang dan penuh penderitaan. Kaum terpelajar pribumi mulai mengikuti perkembangan perang melalui surat kabar dan majalah. Berita tentang pertempuran di Eropa, perubahan politik, dan munculnya gagasan tentang hak-hak bangsa mulai menyebar di kalangan intelektual muda. Mereka mulai bertanya-tanya tentang masa depan bangsa mereka sendiri. Di tengah suasana ini, organisasi-organisasi pergerakan mulai berkembang lebih pesat. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah Sarekat Islam yang anggotanya terus bertambah di berbagai kota dan daerah. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah ekonomi bagi para pedagang, tetapi juga tempat rakyat mulai membicarakan persoalan sosial dan politik. Sementara itu, organisasi yang lebih awal berdiri seperti Budi Utomo tetap memainkan peran penting dalam mendorong pendidikan dan kesadaran kebangsaan di kalangan masyarakat pribumi. Walaupun gerakan-gerakan ini masih diawasi ketat oleh pemerintah kolonial, benih-benih nasionalisme sudah mulai tumbuh. Perang Dunia I akhirnya berakhir pada tahun 1918. Di Eropa, konflik itu meninggalkan kehancuran besar dan perubahan politik yang luas. Beberapa kerajaan runtuh, peta politik berubah, dan gagasan tentang hak menentukan nasib sendiri mulai dibicarakan di berbagai tempat. Di Hindia Belanda, perang tersebut memang tidak membawa pertempuran langsung, namun dampaknya tetap terasa dalam berbagai bidang, ekonomi, keamanan, dan terutama dalam perkembangan kesadaran politik masyarakat. Perang yang terjadi ribuan kilometer jauhnya itu secara tidak langsung telah mempercepat perubahan di Nusantara. Semakin banyak orang mulai memikirkan masa depan mereka sebagai sebuah bangsa, bukan sekedar sebagai penduduk dari wilayah kolonial. Perubahan inilah yang kemudian membuka jalan bagi babak baru dalam sejarah Hindia Belanda. Pada tahun-tahun setelah perang berakhir, gerakan nasional mulai berkembang lebih kuat, membawa gagasan baru tentang persatuan dan kemerdekaan. Setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918, dunia memasuki masa perubahan besar. Banyak kerajaan runtuh, peta politik berubah, dan gagasan tentang kebebasan serta hak menentukan nasib sendiri mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Gelombang pemikiran ini juga sampai ke wilayah Hindia Belanda. Di Nusantara, perubahan mulai terlihat di kalangan masyarakat terpelajar. Mereka adalah generasi baru yang lahir dari sekolah-sekolah modern yang didirikan pada awal abad ke-20. Walaupun jumlahnya masih terbatas, kelompok ini mulai membaca buku, mengikuti berita internasional, dan berdiskusi tentang masa depan bangsa mereka. Surat kabar memainkan peran penting dalam menyebarkan ide-ide baru. Berita tentang perubahan politik di Eropa, kemunculan negara-negara baru, serta diskusi tentang kemerdekaan bangsa-bangsa lain perlahan membuka cara pandang baru bagi masyarakat pribumi. Untuk pertama kalinya, muncul gagasan bahwa bangsa di Nusantara juga dapat memiliki masa depan yang berbeda dari sekedar menjadi wilayah kolonial. Salah satu organisasi yang lebih dahulu muncul dalam masa ini adalah Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar pribumi yang ingin memajukan pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Meskipun pada awalnya gerakan ini lebih bersifat sosial dan kultural, keberadaannya menjadi simbol awal kebangkitan kesadaran nasional di kalangan pribumi. Tidak lama kemudian, muncul organisasi yang memiliki pengaruh jauh lebih luas di kalangan rakyat, yaitu Sarekat Islam. Organisasi ini berkembang pesat karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama para pedagang dan masyarakat kota. Pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Sarekat Islam sering dihadiri oleh ribuan orang, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat pribumi.
Melalui organisasi ini, rakyat mulai berbicara tentang keadilan ekonomi, hak-hak masyarakat, dan perlakuan pemerintah kolonial terhadap penduduk pribumi. Walaupun pemerintah Belanda masih memegang kendali penuh atas pemerintahan, mereka mulai menyadari bahwa kesadaran politik di kalangan masyarakat pribumi sedang tumbuh. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul pula berbagai organisasi dan kelompok pemuda yang membawa gagasan baru tentang persatuan bangsa. Mereka mulai menyadari bahwa wilayah Nusantara yang luas sebenarnya memiliki kesamaan nasib sebagai daerah jajahan. Di kalangan pemuda dan pelajar, diskusi tentang identitas bangsa semakin sering terjadi. Mereka mulai memikirkan bagaimana orang-orang dari berbagai suku dan daerah dapat bersatu dalam satu tujuan yang sama. Ide tentang sebuah bangsa yang bernama Indonesia perlahan mulai terbentuk, meskipun masih dalam tahap awal. Perubahan ini juga terlihat dalam perkembangan organisasi politik yang lebih berani menyuarakan gagasan kemerdekaan. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Soekarno, seorang pemuda yang memiliki kemampuan pidato yang kuat dan pemikiran yang tajam tentang nasionalisme. Bersama rekan-rekannya, ia kemudian mendirikan organisasi politik yang lebih terbuka menentang sistem kolonial. Pada tahun 1927, berdirilah Partai Nasional Indonesia, sebuah organisasi yang secara jelas menyuarakan cita-cita kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Keberadaan partai ini menjadi salah satu tanda bahwa gerakan nasional telah memasuki tahap yang lebih tegas. Pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam melihat perkembangan ini. Mereka mulai mempertegas pengawasan terhadap organisasi-organisasi pergerakan. Beberapa tokoh pergerakan ditangkap, diasingkan, atau dipenjara. Surat kabar yang dianggap terlalu kritis juga diawasi dengan ketat. Namun langkah-langkah tersebut tidak sepenuhnya menghentikan perkembangan gerakan nasional. Sebaliknya, tekanan dari pemerintah kolonial justru membuat semangat perjuangan semakin kuat di kalangan para aktivis pergerakan. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran persatuan terjadi pada tahun 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam sebuah kongres yang kemudian melahirkan peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa itu, para pemuda menyatakan tekad untuk memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Untuk pertama kalinya, gagasan tentang Indonesia sebagai satu bangsa dinyatakan secara terbuka oleh generasi muda dari berbagai daerah. Meskipun kemerdekaan masih terasa jauh pada masa itu, perubahan yang terjadi dalam pemikiran masyarakat sudah sangat besar. Kesadaran bahwa rakyat Nusantara memiliki identitas bersama sebagai bangsa Indonesia semakin kuat dari tahun ke tahun. Sementara itu, situasi dunia kembali mulai berubah menjelang akhir dekade 1930-an. Ketegangan internasional kembali meningkat. Beberapa negara mulai memperkuat militer mereka dan konflik politik antar negara besar semakin tajam. Perubahan ini perlahan menciptakan suasana baru yang penuh ketidakpastian. Dunia tampak bergerak menuju sebuah konflik besar yang baru. Memasuki dekade 1930-an, suasana dunia kembali berubah dengan cepat. Krisis ekonomi besar yang dikenal sebagai Great Depression mengguncang banyak negara sejak tahun 1929. Perdagangan internasional menurun drastis, harga komoditas jatuh dan berbagai negara mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Dampaknya juga terasa hingga ke Hindia Belanda. Wilayah Nusantara yang selama ini sangat bergantung pada ekspor hasil perkebunan ikut merasakan tekanan. Harga gula, karet, dan kopi turun tajam di pasar dunia. Banyak perkebunan mengurangi produksi, bahkan ada yang terpaksa menghentikan kegiatan mereka. Bagi rakyat pribumi, kondisi ini membuat kehidupan menjadi semakin sulit. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan di perkebunan atau pabrik. Di desa-desa, petani menghadapi harga hasil panen yang rendah, sementara kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Kesulitan ekonomi ini menambah beban masyarakat yang sejak lama hidup di bawah sistem kolonial. Di tengah kondisi tersebut, gerakan nasional tetap berjalan meskipun berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh pergerakan yang dianggap terlalu berpengaruh sering diawasi, bahkan beberapa di antaranya ditangkap atau diasingkan. Namun ide tentang kemerdekaan tidak lagi bisa sepenuhnya dihentikan. Sementara itu, di luar Nusantara, peta politik dunia semakin tegang. Di Eropa muncul pemimpin-pemimpin baru yang membawa ide nasionalisme ekstrim dan militerisme. Salah satu yang paling menonjol adalah Adolf Hitler di Jerman. Pemerintahannya mulai memperkuat militer dan memperluas pengaruhnya di Eropa. Ketegangan politik ini akhirnya meledak pada tahun 1939 ketika Jerman menyerang Polandia, yang kemudian memicu konflik besar yang dikenal sebagai Perang Dunia II. Banyak negara segera terlibat dalam perang ini, menjadikannya salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia. Seperti pada perang sebelumnya, Belanda kembali berusaha mempertahankan sikap netral pada awal konflik. Namun keadaan kali ini jauh lebih berbahaya. Pada tahun 1940, Jerman menyerbu Belanda di Eropa dan berhasil menduduki negara tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah Belanda kemudian melarikan diri ke pengasingan di London. Peristiwa ini membawa dampak besar bagi Hindia Belanda. Walaupun wilayah Nusantara masih berada di bawah administrasi kolonial, pusat kekuasaan di Eropa sudah tidak lagi bebas. Pemerintah kolonial di Batavia harus menghadapi situasi baru yang penuh ketidakpastian.
Di sisi lain, muncul kekuatan baru di Asia yang mulai menarik perhatian dunia, yaitu Jepang. Negara ini sedang memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang membutuhkan sumber daya alam dalam jumlah besar untuk mendukung industrinya dan kekuatan militernya. Wilayah Hindia Belanda yang kaya minyak bumi, karet, dan berbagai bahan mentah menjadi target yang sangat menarik bagi Jepang. Pemerintah kolonial Belanda menyadari ancaman ini dan mulai memperkuat pertahanan di berbagai wilayah penting, terutama di pelabuhan dan pangkalan militer. Tentara kolonial yang dikenal sebagai Kenil mulai meningkatkan kesiapsiagaan. Latihan militer diperbanyak dan pertahanan udara di kota-kota penting mulai diperkuat. Namun sebenarnya, kekuatan militer Hindia Belanda masih terbatas dibandingkan dengan kekuatan militer Jepang yang terus berkembang. Bagi rakyat di Nusantara, suasana menjelang perang terasa semakin tegang. Berita tentang pertempuran di Eropa dan Asia mulai sering muncul di surat kabar. Di pelabuhan-pelabuhan besar, aktivitas militer semakin terlihat nyata. Kapal perang dan pesawat militer mulai menjadi pemandangan yang lebih umum. Walaupun demikian, sebagian besar rakyat masih menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Di desa-desa, petani tetap mengolah sawah mereka. Di kota-kota, pasar dan pelabuhan tetap ramai oleh aktivitas perdagangan. Banyak orang belum sepenuhnya menyadari bahwa perubahan besar sedang mendekat. Ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya pada akhir tahun 1941 ketika Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pasifik. Serangan ini menandai meluasnya perang ke kawasan Asia dan Pasifik, sekaligus membuka babak baru dalam konflik global. Tidak lama setelah itu, pasukan Jepang mulai bergerak cepat ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Target mereka jelas, menguasai daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, termasuk Hindia Belanda. Dalam waktu yang tidak lama, wilayah Nusantara yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Belanda akan menghadapi invasi militer yang besar. Pada akhir tahun 1941, situasi perang di kawasan Asia berubah dengan sangat cepat. Jepang yang selama beberapa tahun sebelumnya memperluas kekuasaannya di Asia Timur, akhirnya melancarkan serangan besar ke berbagai wilayah di Pasifik. Peristiwa yang menjadi titik awalnya adalah serangan Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 ketika pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii diserang secara mendadak. Serangan tersebut segera memperluas konflik di kawasan Asia dan Pasifik. Jepang bergerak cepat menyerang berbagai wilayah yang dikuasai negara-negara barat, termasuk Filipina, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda. Tujuan utama Jepang adalah menguasai wilayah yang kaya sumber daya alam untuk mendukung industri dan mesin perang mereka. Bagi Jepang, Hindia Belanda memiliki arti yang sangat penting. Wilayah Nusantara memiliki cadangan minyak bumi yang besar, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, daerah ini juga menghasilkan karet, timah, dan berbagai bahan mentah lain yang sangat dibutuhkan dalam perang. Pemerintah kolonial Belanda di Batavia sebenarnya sudah menyadari kemungkinan serangan ini. Sejak Jepang mulai memperluas kekuasaannya di Asia, Belanda telah memperkuat pertahanan wilayah Hindia Belanda. Tentara kolonial yang dikenal sebagai KNIL ditempatkan di berbagai daerah penting. Namun, kekuatan militer Hindia Belanda sebenarnya tidak cukup besar untuk menghadapi kekuatan Jepang yang jauh lebih modern dan terorganisir. Selain tentara Belanda, pasukan pertahanan juga terdiri dari tentara pribumi yang dilatih dalam sistem militer kolonial. Persenjataan mereka sebagian besar masih tertinggal dibandingkan dengan teknologi militer Jepang. Pada awal tahun 1942, pasukan Jepang mulai melakukan serangan ke wilayah Hindia Belanda dari berbagai arah. Mereka bergerak cepat melalui laut dan udara, menyerang pangkalan-pangkalan militer dan pelabuhan penting. Di Kalimantan, Jepang menargetkan daerah penghasil minyak seperti Tarakan dan Balikpapan. Kota-kota ini menjadi sasaran utama karena memiliki fasilitas minyak yang sangat penting bagi kebutuhan militer Jepang. Pertempuran terjadi di beberapa tempat, namun pasukan Belanda dan sekutunya tidak mampu menahan laju serangan Jepang yang sangat cepat. Di Sumatera dan Jawa, situasi juga semakin genting. Pesawat-pesawat Jepang menyerang pelabuhan dan pangkalan udara untuk melemahkan pertahanan Hindia Belanda. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak wilayah penting jatuh ke tangan Jepang. Salah satu pertempuran laut terbesar yang terjadi dalam masa ini adalah Pertempuran Laut Jawa pada Februari 1942. Dalam pertempuran tersebut, armada gabungan sekutu yang terdiri dari kapal Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia mencoba menghentikan armada Jepang yang menuju Jawa. Namun pertempuran tersebut berakhir dengan kekalahan pihak sekutu, beberapa kapal perang tenggelam, dan jalur menuju Pulau Jawa terbuka bagi pasukan Jepang. Kekalahan ini menjadi salah satu titik penting yang mempercepat runtuhnya pertahanan Hindia Belanda. Tidak lama setelah itu, pasukan Jepang mulai mendarat di Pulau Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan kolonial. Tentara kolonial berusaha memberikan perlawanan, tetapi kekuatan mereka semakin melemah. Pada bulan Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyadari bahwa situasi tidak lagi dapat dipertahankan. Pertahanan militer runtuh di berbagai wilayah, dan pasukan Jepang telah menguasai banyak kota penting. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, pihak Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Kapitulasi Kalijati. Penyerahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Hindia Belanda setelah berlangsung lebih dari 3 abad. Bagi rakyat Indonesia, peristiwa ini merupakan perubahan besar dalam sejarah mereka. Kekuasaan kolonial Belanda yang telah lama menguasai Nusantara tiba-tiba runtuh dalam waktu yang sangat singkat.
Namun, kedatangan Jepang tidak serta-merta membawa kebebasan. Jepang memang datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang ingin membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Pada awalnya, sebagian masyarakat menyambut kedatangan mereka dengan harapan adanya perubahan. Tetapi tidak lama kemudian, rakyat mulai menyadari bahwa pemerintahan Jepang juga memiliki kepentingannya sendiri. Wilayah Nusantara menjadi bagian dari strategi perang Jepang di Asia, dan sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan militer mereka. Dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang, dimulailah sebuah masa baru dalam sejarah Indonesia, masa pendudukan Jepang yang penuh dengan perubahan, tekanan, dan penderitaan bagi banyak rakyat. Setelah penyerahan Belanda dalam peristiwa kapitulasi Kalijati pada Maret 1942, wilayah Nusantara resmi berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Pemerintahan kolonial Belanda yang telah berlangsung lebih dari 3 abad berakhir secara tiba-tiba, dan sistem pemerintahan baru segera dibentuk oleh pihak Jepang. Berbeda dengan pemerintahan Belanda yang bersifat sipil, Jepang menerapkan pemerintahan militer yang sangat ketat. Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa zona administrasi militer. Jawa dan Madura berada di bawah kendali tentara Jepang, sementara Sumatera dan wilayah lain diatur oleh komando militer yang berbeda. Pada awal kedatangannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia. Mereka membawa propaganda yang menyebut Jepang sebagai pemimpin Asia yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Slogan tentang Asia untuk Asia sering disebarkan melalui poster, pidato, dan siaran radio. Beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia juga mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan Jepang. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta diberi kesempatan untuk berbicara kepada rakyat dan membantu menggerakkan masyarakat dalam program-program yang dijalankan oleh Jepang. Namun, di balik propaganda tersebut, tujuan utama Jepang sebenarnya adalah memanfaatkan sumber daya Nusantara untuk mendukung perang yang sedang mereka jalankan di berbagai front Asia dan Pasifik. Semua potensi ekonomi diarahkan untuk kebutuhan militer. Pemerintah Jepang mengambil alih banyak perkebunan, pabrik, dan fasilitas penting yang sebelumnya dikelola oleh Belanda. Produksi bahan-bahan penting seperti karet, minyak, dan logam diarahkan untuk kebutuhan industri perang Jepang. Bagi rakyat biasa, masa pendudukan Jepang menjadi salah satu masa yang paling berat dalam sejarah. Banyak bahan makanan menjadi langka karena distribusi yang terganggu dan sebagian hasil produksi harus diserahkan kepada pemerintah militer Jepang. Di berbagai daerah, rakyat dipaksa bekerja dalam proyek-proyek besar yang berkaitan dengan kepentingan militer. Sistem kerja paksa ini dikenal dengan istilah Romusha. Ribuan bahkan jutaan orang dari berbagai daerah dikirim untuk bekerja membangun jalan, rel kereta, lapangan udara, dan berbagai fasilitas militer. Banyak dari para Romusha ini harus bekerja dalam kondisi yang sangat berat dengan makanan yang sangat terbatas. Tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit atau bahkan meninggal karena kelelahan, penyakit, dan kekurangan gizi. Banyak keluarga yang tidak pernah lagi melihat anggota keluarga mereka yang dikirim sebagai Romusha. Selain kerja paksa, kehidupan masyarakat juga diatur secara ketat oleh pemerintah militer Jepang. Setiap kegiatan masyarakat diawasi dan berbagai aturan baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Jepang mulai diajarkan di sekolah-sekolah dan berbagai simbol kekuasaan Jepang diperkenalkan kepada masyarakat. Meskipun masa pendudukan ini penuh tekanan, ada beberapa perubahan yang secara tidak langsung memberi pengalaman baru bagi rakyat Indonesia. Jepang mulai melibatkan orang-orang Indonesia dalam beberapa bidang pemerintahan dan organisasi masyarakat. Salah satu organisasi militer yang dibentuk pada masa ini adalah PETA. Organisasi ini dibentuk untuk membantu pertahanan wilayah Indonesia dari kemungkinan serangan sekutu. Banyak pemuda Indonesia yang bergabung dalam organisasi ini dan menerima pelatihan militer. Pelatihan tersebut memberikan pengalaman baru bagi para pemuda Indonesia dalam bidang organisasi, kepemimpinan, dan strategi militer. Kelak, pengalaman ini menjadi sangat penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah perang berakhir. Selain itu, Jepang juga membentuk berbagai organisasi masyarakat untuk menggerakkan rakyat dalam mendukung perang. Walaupun organisasi-organisasi ini pada awalnya bertujuan untuk kepentingan Jepang, mereka secara tidak langsung memperluas pengalaman politik dan organisasi bagi masyarakat Indonesia. Menjelang akhir perang, situasi Jepang mulai semakin sulit. Pasukan sekutu mulai merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang. Kekalahan demi kekalahan membuat posisi Jepang di Asia semakin melemah. Di Indonesia, kondisi ekonomi semakin memburuk, persediaan makanan semakin sedikit, transportasi terganggu, dan kehidupan rakyat semakin berat. Namun, di balik sebuah kesulitan itu, sebuah harapan mulai muncul di kalangan para pemimpin nasional. Mereka menyadari bahwa jika Jepang akhirnya kalah dalam perang, akan muncul kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Harapan itu semakin mendekati kenyataan ketika Perang Dunia memasuki tahap terakhirnya pada tahun 1945. Memasuki tahun 1945, keadaan perang bagi Jepang semakin memburuk. Pasukan sekutu secara perlahan berhasil merebut kembali banyak wilayah di Asia dan Pasifik yang sebelumnya dikuasai Jepang. Armada laut dan angkatan udara Jepang mengalami kerugian besar, sementara kemampuan industri mereka juga mulai melemah akibat blokade dan serangan udara. Di berbagai wilayah Asia, tentara Jepang mulai terdesak. Wilayah yang sebelumnya mereka kuasai satu persatu jatuh kembali ke tangan sekutu. Situasi ini membuat pemerintah Jepang mulai kehilangan kendali atas banyak daerah pendudukannya, termasuk wilayah Nusantara.
Pada saat yang sama, tekanan terhadap Jepang semakin meningkat ketika Amerika Serikat mengambil langkah yang sangat drastis. Pada bulan Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan di kota Jepang dalam peristiwa yang dikenal sebagai pemboman Hiroshima dan pemboman Nagasaki. Kedua peristiwa ini menyebabkan kehancuran besar dan mempercepat keputusan Jepang untuk mengakhiri perang. Tidak lama setelah itu, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, mengakhiri konflik besar yang dikenal sebagai Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang menandai runtuhnya kekuasaan mereka di berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia. Di Nusantara, berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat di kalangan para pemimpin pergerakan nasional. Mereka segera menyadari bahwa situasi ini menciptakan kesempatan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kekuasaan Jepang sedang runtuh, sementara Belanda, yang sebelumnya menjadi wilayah ini, belum kembali. Di tengah situasi yang penuh ketegangan itu, para pemimpin bangsa mulai bergerak untuk menentukan langkah selanjutnya. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi pusat perhatian dalam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan. Kelompok pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan dari pihak manapun. Mereka khawatir, jika kesempatan ini tidak segera dimanfaatkan, maka kekuasaan kolonial lama bisa kembali sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ketegangan antara kelompok pemuda dan para pemimpin yang lebih tua sempat memunculkan peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa ini, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta keluar kota untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, akhirnya keputusan besar pun diambil. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jakarta, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya kepada dunia. Peristiwa ini dikenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam upacara yang sederhana namun penuh makna, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Bagi rakyat Indonesia, proklamasi ini bukan hanya akhir dari masa pendudukan Jepang, tetapi juga menjadi titik awal dari perjalanan panjang sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Namun, perjuangan belum sepenuhnya selesai. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan besar. Pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, sementara Belanda berusaha kembali menguasai wilayah yang sebelumnya menjadi koloninya. Konflik dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di berbagai daerah. Meskipun demikian, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama masa Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua telah membawa perubahan besar bagi Nusantara. Dua perang dunia itu tidak hanya mengguncangkan negara-negara besar, tetapi juga membuka jalan bagi munculnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Dari masa kolonial Belanda, melalui pendudukan Jepang, hingga akhirnya mencapai proklamasi kemerdekaan, sejarah Indonesia pada paruh pertama abad ke-20 menunjukkan bagaimana perubahan global dapat mempengaruhi perjalanan sebuah bangsa. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi bagian penting dari proses panjang yang akhirnya melahirkan negara Indonesia yang merdeka. Dan dari semua peristiwa itu, satu hal menjadi jelas, ketika kesempatan sejarah datang, bangsa Indonesia mampu memanfaatkannya untuk menentukan masa depannya sendiri.